Oke, Umah Dipa, kali ini saya kehadiran saudara, kehadiran sahabat, dan kehadiran penanya. Pada saat saya di podcast di antara beberapa waktu yang lalu, Kang Oseng adalah host dari kanal YouTube-nya Antara News Mataram ya. Selamat datang Kang Oseng. Selamat datang di Umah Dipa. Jadi kali ini adalah kalau di sepak bola tuh kan ada tuh pertandingan apa istilahnya, yang misalnya nih hari ini si klub A bertandang ke kandang home away ya. Itu di sepak bola tuh. Nah ini home away juga nih gitu, home away nih. Iya dia home away sekarang ya gitu. Jadi kejadian dia. Kami juga sebenarnya belum ada kesepakatan akan membahas apa, tapi sudah ada terfikir di kepala saya. Salah satu bahasannya adalah tentang bagaimana rasanya memanage pelaku seni. Gitu. Bagaimana rasanya memanage pelaku seni? Iya. Sekarang aktivitasnya Kang Oseng apa, aktivitas utamanya apa? Oh. Sebenarnya nggak ada aktivitas yang khusus sih, Buli. Oke. Nggak ada yang khusus. Yang sebenarnya yang saya sih sebenarnya paling senang tuh kan membuat sebuah kegiatan, Buli. Oke. Ya buat kegiatan lebih ke teknis atau lebih ke lapangan aja sih. Lebih ke lapangan karena basicnya dulu juga kayak gitu. Senang eksperimen gitu kan. Buat sesuatu ya udah gitu kan. Gitu. Nanti kalau misalkan ada evaluasi kurang bagus nih ya udah perbaiki gitu. Saya lebih ke sana sih gitu. Nah, kalau buat manajemen baru-baru ini malah. Ya. Enggak kan, artinya bahwa belakangan kan setelah kita cukup intens komunikasi terus berdiskusi. Nah, aktivitas Oseng kan ada beberapa nih yang saya lihat gitu. Satu cukup aktif untuk ngebantuin antara ngegodok ataupun mengeksekusi halaman belakang ya, apa sih namanya? Halaman belakang dengan salah satunya adalah konten podcast itu. Terus kemudian aktivitas yang lain yang saya lihat adalah cukup intens juga membantu RKM ya. RKM dengan beberapa gelarannya ataupun kontennya, termasuk kontennya kanalnya Ari Julian. Ya kan, JNF. Terus udah gitu RKM dengan mengeksekusi 2 event yang terakhir di Musika Hibrida. Terus udah gitu juga sekarang lagi ngegodok Sasa ya. Sasa, dan yang nantinya juga Sasa akan memiliki satu konten yang disetting oleh Oseng gitu kan. Insyaallah. Yang kalau kita boleh sebut nama kontennya, acaranya apa nama ininya? Sasa pengen tahu. Sasa pengen tahu. Jadi teman-teman tungguin aja. Itu konsep yang sedang digodok sama Oseng untuk melibatkan Sasa sebagai hostnya di situ. Nah, terus hal yang lain juga yang saya lihat bahwa Oseng juga membantu satu organisasi yang diketuai oleh Kang Apip. Ada Papri. Nah, Kang Oseng juga terlibat di situ kan. Nah, terus dengan Lombok Care terlibat juga? Enggak ya. Hanya membantu aja. Kalau misalkan butuh Kang Apip boleh bantu nggak nih fotoin? Oh ya udah. Gitu. Dalam konteks lebih itu lah ya. Insidental lah gitu. Nah, artinya dari yang saya sebutkan aja tuh, yang saya kalau saya di posisi saya membayangkan aja udah males sih sebenarnya gitu loh, Seng. Iya, males juga. Iya. Membayangkan aja udah aduh kayaknya rasanya capek banget dah gitu. Iya. Saya kan lebih spesifik bertanya ke Oseng, dari sekian banyak itu bukan memilih sih. Artinya yang mana yang sesuai dengan passion Oseng. Oseng. Ya sebenarnya kalau fashion saya sih lebih ke traveling, Beli. Jauh ya. Nggak nyambung ya semuanya. Apa yang dilakukan nih? Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Tapi ada korelasinya juga ada sih. Ya. Ada korelasinya. Sebenarnya ada
Saya kenapa lebih cenderung lebih ke musik gitu ya, ke seni, ke budaya karena basicnya dulu juga waktu dulu zaman kuliah juga senang ke sana gitu. Gitu. Jadi udah ada kayak doktrinisasi secara tidak langsung lah gitu. Secara tidak langsung bikin kegiatan, terus bikin acara musik, bikin community dan segala macam. Akhirnya ya nggak sadar kebangun lah hal-hal seperti itu gitu kan. Kebangun dengan sendirinya hal-hal seperti itu gitu loh. Sebenarnya saya senangnya jalan-jalan gitu. Senangnya sangat sekali jalan-jalan. Tapi semasa kuliah pun memang sudah aktif berorganisasi ya. Katakanlah begitu ya. Udah. Kalau kita bicara tentang latar belakang Oseng, dulu kuliahnya di Sastra Sunda beli. Sastra Sunda saya. Kuliah di Sastra Sunda. Kuliah Sastra Sunda. Ya, tapi memang senang berorganisasi. Senang banget. Ngegarap event atau apapun itu aktif ya. Eventnya apa dulu yang sering digarap di zaman masa kuliah itu? Masa kuliah dulu eventnya kayak musik kaget beli. Oh iya, cocok sih ya. Musik kaget. Jadi dulu pernah itu kita bareng sama teman-teman kampus sebelah ilmu komunikasi. Gabung akhirnya kita bikin musik kaget. Dan alhamdulillah sekarang berarti dari tahun 2003 sampai sekarang komunitas itu masih ada. Gitu. Dari musik kaget akhirnya jadi besar, jadi sebuah tongkrongan, akhirnya besar lah dan para sponsor sudah melirik bahwa kegiatan kita ya udah akhirnya beberapa kegiatan disupport sama sponsor 100%. Wah, keren deh. Berarti itu salah satu legacy yang Oseng ini ya. Gitu loh. Itu si musik kaget ini emang dari awal Oseng? Ya. Ada di situ? Ada. Saya jadi pelaku. Terus jadi konseptor juga. Ngedesainnya kayak gimana gitu. Minggu depan harus siapa yang tampil, siapa yang main itu dibuat gitu. Dari mana kita dapat sponsor, terus kayak gimana, siapa teman-teman yang bagi yang sound system nih dari mana, seperti apa. Karena dulu kita nggak punya sound system beli. Awalnya dari wireless. Wireless yang buat pengajian tuh yang kotaknya. Saya bisa membayangkan minjem ke fakultas gitu kan, bawa ke bawah 3 biji, pakai gitar, start dari jam 5 sore. Saya main gitar sampai jam 7 malam. Nggak ada yang mau main lagi, hajar terus sampai jam 8. Itulah perjuangan. Barulah kesininya mulai ada yang orang pengen gimana caranya gitu kan. Dapat sponsor dari warung ke warung beli. Sponsor waktu itu kita lagi bulan puasa, kebetulan sekarang bulan puasa. Kita bikin ini yuk. Buka bersama sama anak yatim. Ayo. Ya udah sponsornya dari mana? Kita aja minta ke warung-warung tuh. Bukan duit beli. Nasi bungkus. Ya udah nasi bungkus. Lah ya. Dari berapa rumah makan kok terkumpul ada nih sekitar 100 lebih. Ya udah panggil langsung aja anak yatim. Jadi insidental kebanyakannya awalnya. Kebanyakannya adalah insidental. Itu. Berarti dari kesimpulannya bukan kesimpulan podcast loh ya. Kesimpulan bahwa Oseng ini dari tahun segitu udah demen ribet kayaknya gitu ya. Demen beli. Kalau nggak ribet nggak seru kayaknya. Iya sih. Saya juga sebenarnya buat podcast ini karena demen ribet. Sebenarnya. Ini kan ribet kayak gini. Iya, orang ribet ketemu orang ribet ya cocok. Tapi kan positif sama positif. Iya, itu dia. Nah, dari keribetan itu, Seng, ada nggak sih satu hal yang didapat? Ada beli. Yang akhirnya bisa bermanfaat sampai sekarang. Banyak banget beli. Bagaimana caranya memanajemen orang? Bagaimana berhubungan dengan istilahnya sponsor gitu ya. Deal-dealannya seperti apa pada masa itu ya. Beda dengan masa sekarang gitu kan. Deal-dealannya seperti apa? Negosiasinya seperti apa gitu kan.
cara ngatur ketemu sama apa ya talent-talent yang agak bermasalah kayak gimana sih menindaklanjutinya gitu kan ya. Terus apa inisiatif apa yang harus dilakukan ketika membuat sebuah kegiatan, ada trouble ini ada trouble itu tuh kita udah tahu gitu. Cara mereka udah gini itu lebih cepat ya eksekusi gitu loh. Jadi nggak harus mikir dulu bagiannya misalkan di lampu gitu kan. Tapi dia nggak paham lampu, ya itu kan ribet juga beli. Gitu kan. Ada masalah nih begini, ya udah. Masalah sama preman nih, ya udah gimana caranya preman, ya udah. Kumpulin aja semua premannya, ya, selesai beli. Kumpulin suruh mereka jadi jadi keamanan. Gitu. Selesai event gitu. Mereka nggak akan banyak nuntut. Gitu. Jadi akhirnya ada banyak banget yang saya dapatkan ketika membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya event lah. Event ya. Event lah. Berarti emang jika ditarik benang merahnya adalah aktiviti-aktiviti yang dari tahun sekian itu memang selalu bergelut di dunia community ya. Lebih ke situ ya. Saya lebih komunitas. Kenapa lebih ke situ? Apa challenge-nya lebih gede atau apa? Challenge-nya banyak. Challenge-nya berbeda, Bre. Ketika gabung sama komunitas fotografi, challenge-nya berbeda. Ketika gabung sama komunitas teater, ada challenge baru lagi. Dimana ternyata challenge-challenge itu jadi ngebentuk di kemudian hari. Saya tuh dapat ilmu dari setiap komunitas itu. Betul. Gitu. Itu aja. Jadi ketika saya mau melakukan sebuah istilahnya project. Nah, saya tuh dapat ilmu dari mereka. Mappingnya udah ketahuan dulu ya. Gitu loh. Ya, ketemu sama orang teater, berarti saya dapatnya setting panggung, setting ruangan, gitu. Ketemu sama orang musik, saya dapatnya kayak begini cara jadi LO tuh seperti ini, jadi ini tuh seperti ini, gitulah beli. Jadi di saat posisi saya bisa melakukan sebuah event project sendiri tuh udah tahu gitu. Siapa yang harus saya cari, orang mana yang harus saya cari gitu. Itu aja. Karena sudah pernah melakukannya. Pernah. Sampai tukang ngepel juga saya pernah beli. Kalau saya biasa sih ngepel di rumah. Kalau di event. Di event beli. Kayaknya. Saya pernah di event beli. Itu menarik sekali itu. Di event mobil, bagian jadi floor. Jadi ada divisi namanya floor beli. Ternyata floor ini yang mengecek kebersihan lantai boot mobil. Jangan sampai ada es krim yang tumpah karena kan banyak juga pengunjung. Itu kan event mobil itu kan banyak sekali pengunjung. Tidak boleh ada noda, tidak boleh bagaimana caranya jenis floor itu apa saja, yang digunakannya apa aja. Ketika ketemu misalkan yang jatuhnya adalah susu, maka cairan ini yang harus kamu gunakan. Nah, itu kan ilmu tuh beli. Gitu. Selama 10 hari kerjaannya ngepel cairan ini yang jatuhnya apa. Pernah itu suatu saat ketika karena ada beda floor, ketika itu yang tumpahnya adalah air gula semacam susu kayak gitu. Salah semprot bukannya bersih, malah jadi banyak ngelempetnya. Nah ini kan bahaya. Itu ilmu itu. Itu. Jadi mau nggak mau satu floor itu ketika besoknya mau running event itu dibongkar, harus baru lagi. Karena semakin karena udah masuk si cairan apa saya lupa lah itu cairan. Karena ketika disemprot ketemu sama gula, akhirnya bukan hilang, tapi malah jadi tambah banyak. Jadi ketika saya lap diinjak itu kesana itu jadi nempel, ada jejaknya. Nah itu ya udah ganti floor. Mau nggak mau. Karena yang punya perusahaan nggak mau kelihatan gitu. Ilmu lagi tuh kayak gitu. Dan berarti pengalamanmu macam-macam. Macam-macam. Tapi memang nggak tahu ya, kalau saya sih belakangan mulai berpikir bahwa kalau kita bicara tentang akhirnya sampai di fase yang Oseng sekarang, tidak mungkin nggak terfikir sebelumnya sama Oseng bahwa Oseng kalau kita flashback gitu, ngapain ya kok dulu aku ngerjain. Tapi kan memang itu fase yang harus dilalui. Akhirnya sekarang Oseng di fase yang sekarang. Gitu loh. Dan ini pun yang menjadi
satu pertanyaan yang menggelitik sih di kepala saya tentang sebelum masuk ke garapan yang sekarang gitu ya, yang fokus di sekarang sastra Sunda nih gitu loh. Sastra Sunda dengan lebih banyak berkegiatan ngegarap event, entah itu musik atau di community yang lain kayak fotografi dan sebagainya. Sastra Sundanya kepakainya di mana? Kepakainya ketika saya menulis, Bli. Oke. Ya, jadi saya pernah jadi kontrak lah menulis traveling. Nah, disitulah kepakainya, Bli. Oh, di situ ya. Disitulah ilmunya kepakai semua. Cerita-cerita sejarah, mitos, cerita rakyat kepakailah semua di situ. Oke, di saat menjadi si travel jurnalis berarti ya. Gitu. Traveling jurnalis. Ya, lebih karena waktu itu saya dapat fokusnya itu di Jawa Barat. Oke. Jadi wisata-wisata Jawa Barat sebelum ngehitsnya Instagram. Masih zaman website lah, Beli. Website dikontrak sama salah satu kalau nggak salah Cubicle deh pada saat itu. Apa? Cubicle itu dari Net TV, Beli. Dia itu portal. Oh gitu. Portal. Nah, disebar ke seluruh Indonesia. Kebetulan di Bandung itu namanya Sora Soca. Nah, si Sora Soca ini ngebahas seputar Jawa Barat. Nah, saya kebagian di travelnya. Sama temen. Mau nggak nih lu nulis katanya? Traveling. Oh, udah deh. Ya udah. Nah, dari situlah sastra Sundanya kepake. Karena area yang dibahas area itu Jawa Barat. Ya. Oke, ya gitu lah ya. Ya, itu dunia yang mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu. Dunianya Oseng yang itu. Nah, itu kan juga ilmu yang konteks berbeda tapi ada korelasinya dengan dunia yang sekarang. Bahwa ada skill dalam konteks jurnalis, katakan begitu. Dan ada sastra Sunda yang memang jika digali lebih dalam, Oseng sangat paham tentang, bukan sangat paham ya, takut salah saya bilang, bahwa ada pemahaman lebih dalam tentang histori, kayak gitu. Nah, bicara tentang korelasi dengan konteksnya histori, ada sesuatu yang menarik nggak menurut Oseng ketika dari Sunda terus akhirnya nyampe di sini gitu? Ada, Bli. Ada yang menarik itu. Jadi waktu dulu saya pernah Bli, melakukan sebuah perjalanan. Asalnya saya sastra, Bli. Saya balik dulu ya. Sastra, akhirnya saya menyukai filologi. Apa nih yang saya harus buat sama fakultasku sendiri gitu kan? Ntar sabar. Filologi biar yang nonton juga nggak bingung. Sedikit Jadi filologi itu adalah ilmu pernaskahan, Bli. Naskah-naskah kuno. Dengan bahasa-bahasa yang memang banyak. Yaitu seperti Sangsekerta, Kawi, Arapegon. Bahkan sekarang juga ada yang namanya Aksakun, Aksara Sunda Kuno. Nah, dari situlah kita mencari histori tentang kesundaan masa lalu dari naskah-naskah itu, dari bahasa-bahasa itu. Nah, itu filologi. Saya lebih interest ke sana, jadi akhirnya yang tadinya sastra jadi interest ke filologi. Gitu. Dan di filologi itu kan lebih ke lingkungan setempat. Jadi saya sambil nyari gitu, Beli. Itu apa nih yang saya harus buat? Ada ketertarikan pada masa itu ketika saya baca sebuah naskah namanya Carita Parahyangan. Nah, Carita Parahyangan karena informasi dari naskah itu sedikit, enggak mendetail. Bagaimana cara mengembangkannya? Saya gabungkan dengan dunia sastra. Dan saya membuat sebuah pementasan teater mandiri. Jadi saya bedah naskah, ngobrol sama Pak dosen, terjun ke lapangan, jadilah sebuah naskah teater pada saat itu. Disitulah semakin kesini, akhirnya saya semakin, ternyata luas. Akhirnya nyambung lah, Beli. Gitu, ketika saya nulis travel itu, nyambung. Saya sambil jalan ya udah. Kepake tuh, sampai akhirnya datanglah ke Lombok. Nah, di Lombok juga ada yang menarik kan. Banyak banget ternyata di Lombok yang menarik buat saya, gitu. Itu korelasinya dengan si bicara sastra Sunda
itu keterkaitan yang lebih jauh bicara tentang sejarah, histori. Histori. Nah di sini juga secara histori kan banyak hal yang menarik untuk digali gitu. Bener. Nah sepengetahuan Oseng bicara tentang mengatakan bahwa wah ada sesuatu yang menarik nih di Lombok gitu, yang membuat Oseng merasa ada magnet yang menarik untuk apa nih yang mau digali gitu. Apa yang paling membuat Oseng tertarik dengan? Saya lebih kecenderungan ke penamaannya beli. Oke. Saya asal mula nama ini dari mana gitu. Oke. Nah dulu saya kan dari ujung kulon ya beli ya. Yeah. Dari ujung kulon sampai ke Pangandaran waktu itu. Ini ada batu itu kok diberi nama. Itu yang jadi menarik beli. Akhirnya saya cari tahu. Saya cari tahu dari mulai ujung kulon akhirnya sampai ke Pangandaran. Setiap batu ternyata punya nama. Oh ini di pantai selatan ini. Nah di pantai selatan rata-rata karakteristik pantai mirip gitu. Dan semua sama. Dan ada batu yang sedikit di tengah laut lah ya beli ya. Di tengah pantai gitu ya. Dan itu punya nama. Oh jangan-jangan ini ada satu keikatan atau benang merah. Cerita dari ujung sampai ujung ini ada cerita ini. Nggak menutup kemungkinan di Lombok pun itu pun ada. Akhirnya ketemulah beli beberapa nama yang hampir mirip gitu kan. Dan ada seperti halnya batu layar beli. Itu batu bolong beli. Itu juga ada. Nah tapi saya masih concern karena di sini batu layar itu adalah makam ya beli ya. Nah di salah satu pantai Sukabumi perbatasan dengan Bayan namanya Batu Layar juga. Itu nama daerahnya adalah Sawarna. Nah Batu Layar. Menurut cerita orang setempat bahwa Batu Layar itu adalah layarnya Sangkuriang beli. Perahu yang dibuat oleh Sangkuriang, layarnya ke sana beli. Tapi di sini pun ada batu layar. Jangan-jangan layarnya pindah ke sini. Nah ini kan saya masih jadi satu pertanyaan yang memang belum saya cari lebih detail lagi untuk cerita itu. Itu kan saya ngambil dari cerita rakyat. Itu salah satu kan. Sebenarnya batu layar juga di sini ada yang namanya Pura Batu Layar tuh. Oh ada juga beli? Ada. Waduh. Pura Batu Layar. Cuman memang sekarang kayaknya udah agak ini tuh terkikis tuh ini area yang mulai kecil gitu. Nah itu kan salah satunya tuh. Ada satu penamaan yang sama gitu kan. Ada batu layar di sana, ada batu layar di sini, ada batu bolong. Nah hal yang lain apa? Contohnya misalnya. Kalau bicara batu lah, batu aja dulu. Ada batu layar nih. Kan selatan kan. Nah nggak usah batu deh sekarang. Yang lain gitu. Hal yang lain kalau bicara selatan. Bicara selatan, saya jadi ingat ada cerita. Ini baru cerita legenda ya. Ada cerita legenda, yaitu ada di sini ada Putri Mandalika. Ada Putri Mandalika dan di Jawa Barat juga terkenal dengan Nyai Roro. Itu bagian selatan, Bre. Apakah ini sebuah penamaan? Berbeda nama dengan cerita yang berbeda. Tapi sebenarnya ada istilahnya ini ada kesamaan karena orang yang memvisualisasikannya itu tidak jauh berbeda. Itu tidak jauh berbeda. Jangan-jangan ya ini ada runutan cerita yang sama. Mungkin setiap daerah punya tokoh yang berbeda. Cuman mungkin penuturannya yang agak berbeda. Tapi sebenarnya intinya adalah sama. Tokohnya sama. Namanya yang berbeda. Nah itu gitu. Itu menarik beli. Gitu. Bahkan mungkin bisa dikorelasikan lagi dengan Dewi Kuan Yin yang pernah saya temukan di sebuah vihara di Pelabuhan Ratu. Itu. Ini jangan-jangan sama, bentuknya juga sama nih, perempuan nih di selatan juga. Jubahnya mungkin karena beda. Masa sih berbeda? Memang ada gitu batasannya beli. Ini batas kamu, ini nggak ada batasan beli. Itu. Itu hal yang menarik itu menarik banget tuh. Gitu. Nah, itu kan itu terkait dengan balik lagi bahwa dulu saya belajarnya adalah itu si sastra Sunda itu kan terkait dengan kalau bicara histori tidak lepas dari culture kan.
Tentu bicara history ada kaitannya dengan culture. Nah, di era sekarang juga kan culture itu kan muncul, hadir dan berkembang. Betul. Sampai dengan di era sekarang kita ada di sini dan hidup gitu dengan culture yang cukup berbeda dengan apa yang diceritakan sama Oseng di era sekian gitu. Itu kan muncul penokohan-penokohan, bukan penokohan sih, ya kan, tokoh-tokoh tersebut adalah muncul di abad kesekian gitu kan. Nah, ada nggak sih menurut Oseng korelasinya ketika bicara tokoh di era itu sama sekarang gitu, tentang bicara tentang culture? Ada korelasi nggak? Nah, itu harus dicari lagi. Harus dicari lagi kalau misalkan korelasinya beli. Gitu. Itu bakalan menarik sih. Menarik banget tuh. Tuh kok jadi deg-degan saya ini. Enggak lah, itu kan artinya ini satu wawasan baru kan. Yang tidak bukan mengada-ada gitu, bahwa ini kan ada hubungannya dengan si sastra Sunda, apa yang Oseng pernah pelajarin dan wawasan itu menjadi berkembang gitu dengan Oseng stay di sini sekarang atau mungkin pernah mengunjungi Bali kan, pasti mengunjungi gitu. Bali karena kan itu sangat dekat nih kalau kita bicara tentang Jawa, Bali, Lombok gitu. Betul. Ini satu ikatan kalau saya bilang gitu. Nah, sekarang kita balik ke era sekarang gitu kan. Oseng ini lagi mengerjakan beberapa hal, bisa dibilang begitu kan. Makanya dengan kembali ke pertanyaan awal tadi, saya membukanya dengan satu pertanyaan, ribet nggak sih ngurusin seniman gitu? Ribet ya? Iya, ribet banget. Tapi itu tantangannya, Bro. Betul. Kalau nggak ribet, cepet lah. Project itu selesai gitu kan. Berarti kenapa lama? Karena ribet, Bro. Iya. Gitu. Challenge-nya banyak. Challenge-nya banyak banget. Apalagi yang dihadapinya kan istilahnya mereka ini pasti punya ekspektasi yang berbeda. Ya, pasti. Nah, untuk menyatukan ekspektasinya itu kan yang paling sulit sebenarnya. Itu kan bukan masalah membagi waktunya, tapi ekspektasi dia itu bagaimana, terus ekspektasi saya ini, terus bagaimana ya caranya menyambungkan ekspektasi ini akhirnya jadi satu, jadi selaras lah akhirnya gitu. Nah, itu yang sedang diupayakan sama Oseng selama ini gitu kan. Karena kan setiap pelaku seni, katakan begitu, itu takaran parameter idealnya mereka beda-beda kan gitu. Benar, Beli. Jika berbicara tentang goals, apa goalsnya Oseng dengan berpikir untuk mengurusin mereka lah, bilang gitu? Goalsnya adalah itu tadi keribetan karena saya juga belajar, Beli. Saya sedang belajar bagaimana caranya memanajemen. Bukan ingin menjadi seorang manajemen gitu, atau menjadi sebuah manajemen, tapi bagaimana saya belajar manajemen itu seperti apa sih gitu. Berkomunikasi itu bagaimana sih gitu kan. Yang selama ini saya kan lebih ke teknis gitu. Kalau ini kan bukan teknis, Beli. Betul. Dia lebih mengurus hal-hal yang sifatnya kegiatan yang di luar teknis gitu loh. Manajerial. Manajerial ini bagaimana sih ngurusin promosinya, ngurusin jadwalnya, bikin timelinenya. Ini kan hal yang baru buat saya gitu. Betul. Yang mungkin masih berantakan dan tercecer gitu. Kalau urusan teknis mungkin saya akan dengan cepat tanpa harus bertanya, apa nih tugas saya begini? Udah ini gitu loh. Gitu. Jadi itu yang sekarang saya pengen pelajari, itu adalah bagaimana caranya memanajemen artis. Gitu. Apa yang saya dapatkan dari sini gitu loh. Apa ujung-ujungnya sih sebenarnya ada pencerahan buat saya diri sendiri. Wawasan baru itu. Wawasan baru. Gitu. Jadi selama rumit itu ya wawasan baru. Ini. Jadi dari hasil perjalanan selama ini akhirnya saya bisa aktualkan apa yang di masa lalu itu bisa sebenarnya masih bisa dikembangkan di saat ini, Beli. Gitu loh. Dulu saya pernah ngerjain ini, ketika punya masalah begini tuh ini begini jalannya.
Cuman kan berbeda ya setiap daerah. Iya. Nah, akhirnya nemu challenge lagi baru. Pola ini tidak bisa digunakan di daerah ini. Berarti saya cari formula lagi gitu. Iya, butuh setiap orang memiliki sisi satu skill personal yang disebut adaptif ya. Itu yang bisa dimunculkan dalam konteks itu kan. Ketika di satu area baru mesti adaptif nih terhadap sesuatu yang baru gitu. Nah, jika berbicara tentang area baru kan, ini termasuk area baru nih buat Oseng ada di Lombok. Apa yang paling signifikan Oseng lihat gitu di sini gitu terhadap dunia seni gitu? Signifikan ya beli. Ya, jika di-compare dengan semasa Oseng tinggal di Bandung dulu gitu. Nah, apa ya beli? Mungkin atmosfer atau mungkin space atau apapun gitu. Atmosfernya besar di sini kalau saya ngelihat. Ya dibandingkan di Bandung jauh ya, jauh ya. Karena di sana sangat produktif sekali, tapi di sini juga lebih produktif sebenarnya saya bilang. Lebih produktif gitu. Dan saya ngelihatnya ini sebuah peluang, makanya saya ngambil itu. Saya ngambil untuk memanajemen itu, wah di sini asik ternyata ya. Ada yang bisa mungkin ya ini baru persepsi saya mungkin. Saya bisa nih gitu kan untuk dilempar ke sana nih seseorang siapa nih gitu kan ya akhirnya karena intensitas dalam bermusiknya juga banyak banget banyak sekali gitu. Itu yang akhirnya saya tertarik untuk menjadi membuat sebuah manajemen. Gitu. Karena itu banyak banget gitu. Memang sih kalau kita berbicara tentang celah ya gitu katakanlah terhadap satu area yang kalau saya bilang bahwa NTB atau Lombok khususnya memang masih perlu di-develop gitu, butuh banyak sentuhan untuk mendevelop dalam konteks industri musik ya kan, butuh banyak development di sini gitu loh. Karena kan kalau di area yang sudah jadi katakanlah Bandung, Jogja, Bali, mau ngedevelopnya juga mesti benar-benar fresh tuh buat area setempat gitu. Nah kalau di Lombok kan masih banyak celah untuk mendevelopnya gitu. Bahkan kayak Oseng bilang yang mungkin tanpa bermaksud apa gitu ya, tidak bermaksud untuk mengatakan kita tertinggal gitu di sini enggak. Gitu. Tapi ide-ide yang sudah beberapa tahun yang lalu baru muncul di area misalnya Bandung atau Jogja itu kita gunakan di sini mungkin masih bisa gitu. Sangat bisa masih sangat bisa karena apa ya, saya ngelihatnya ada fenomena yang itu pernah saya rasakan di Bandung pada saat itu dan di sini saya baru ngerasain lagi ini tuh pernah dilakuin di sana gitu. Sekarang di sini baru muncul gitu. Tapi ya itu sebenarnya tidak tertinggal sebenarnya tidak tertinggal secara kualitas musik ataupun itu sama saja kalau saya melihat. Bahkan kualitasnya mungkin boleh dibilang di sini lebih baik kalau saya karena tidak terkontaminasi. Gitu. Kalau saya ngelihatnya sebenarnya musik untuk urusan musik ya Bu ya. Di sini tuh tidak terkontaminasi sama sekali. Kalau untuk di Bandung saya ngerasanya ini terkontaminasi. Akhirnya jadi kita sulit mendefinisikan sebenarnya kamu larinya ini kemana sih gitu loh. Kamu tuh maunya apa sih gitu kan. Nah masih ke bawah-bawah. Kalau saya ngerasa di sini ini masih fresh bro. Kalau makanya saya berani ngambil keputusan seperti itu gitu itu. Karena kalau kita petakan misalnya kayak di Bandung atau satu area yang memang sudah bicara akhirnya musik itu menjadi sebuah industri yang terbangun gitu, industri yang terbangun dengan konten musik gitu. Bandung, Jogja, Bali, sisi komersilnya cukup gede banget gitu loh. Nah di sini itu kita masih bisa menyeimbangkan antara sisi idealisme dan si komersil itu masih bisa diseimbangkan. Itu yang menariknya sih di sini. Kalau boleh dibilang
masih indie di sini beli. Ya. Kalau saya ngeliatnya masih ya udah. Dan artinya bahwa apa yang pernah terjadi di Bandung ataupun Jogja ataupun Bali akhirnya bisa digunakan di sini di aplikasi. Sebenarnya bukan tertinggal. Mungkin kita perlu meluruskan itu bahwa bukan tertinggal, tapi memang circle-nya sedang. Iya. Jadi mungkin di Bandung circle-nya berputarnya lagi di sini. Kita di sini sekarang gitu circle-nya. Iya. Putarannya. Iya. Kalau saya ngelihatnya begitu, Beli. Gitu ya. Seperti fenomena kedai kopi kan begitu, Beli. Betul. Itu aja saya ngelihatnya sebenarnya dari budaya itu juga sudah bisa tahu di tahun 2000 berapa di Bandung ini kedai kopi ini marak di mana-mana. Iya. Gitu. Di sini kan baru kemarin pada saat pandemi saja. Benar. Dan sekarang bermunculan lah kedai kopi. Oke. Nah, tidak harus dilihat dari musik gitu kan. Betul. Tapi dari situ juga kita sudah bisa kelihatan. Termapping lah. Ya, berarti perputarannya sedang. Gitu. Tidak tertinggal, Beli. Betul. Nggak ada yang tertinggal. Betul. Gitu kan. Loh, sama-sama kita gadgetnya juga sama. Internet juga. Benar. Nggak ada yang tertinggal. Karena di era sekarang tidak ada satu istilah bahwa layernya beda gitu. Enggak. Kita bisa ada di layer yang sama, hanya tinggal memanfaatkan apa yang tersedia bisa maksimal apa enggak kan. Benar. Gitu. Lebih ke situ gitu. Makanya saya juga kadang-kadang suka berpikir nggak menutup kemungkinan di kemudian hari mungkin Bandung yang akan berkiblat ke sini, Beli. Bisa jadi karena mereka sudah hilang nih. Betul. Udah abu-abu, udah bias kayak gimana. Betul. Di sini mereka konsistennya masih asik gitu kalau saya ngerasanya gitu. Itu bisa jadi mereka pada perginya ke sini gitu. Seperti satu film yang dibuat sama, kalau nggak salah sutradaranya almarhum Glenn Fredly itu. Itu apa ya yang dari timur gitu loh. Apa ada judul filmnya itu bagus banget tuh. Aduh, saya belum nonton, Bro. Yang di produser menjadi produsernya tuh Visinema ya kalau nggak salah ya namanya tuh. Iya, dari Matahari dari Timur kalau nggak salah atau apa gitu. Itu keren tuh film. Itu boleh tuh saya tonton tuh. Oke. Itu inspire banget sih buat saya itu film bahwa tidak harus dari barat. Betul. Ya matahari kan terbitnya dari timur. Gitu. Makanya saya sebagai orang Jawa Barat, Beli. Perginya nggak ke barat tapi perginya ke timur. Karena adanya di timur mungkin saya bisa menemukan sesuatu. Saya juga nggak tahu ya, Beli. Di kemudian hari, tapi alhamdulillah ya menemukan satu demi satu itu kepingan puzzle-nya ketemulah gitu kan. Dengan siapa bertemu, dengan siapa berkomunikasi, dengan siapa berkegiatan, akhirnya ada satu visi mungkin yang di kemudian hari sedang saya jalankan itu insya Allah gitu kan. Nggak mentok banget lah gitu. Oh ternyata di sini ada nih sebuah ruang yang menurut saya wah ini asik buat saya gitu kan. Karena saya ngelihat Lombok ini ada sebuah ruang. Oh ini asik nih. Cuman ya itulah harus pelan. Benar. Gitu. Kalau saya masih mungkin ya intinya kalau masih saya di Bandung ini enggak tahu saya beli. Mungkin dalam waktu per jam itu wah gila mikirnya harus tap gitu loh. Kalau di sini masih bisa ngerokok dulu, ngopi dulu baru bisa. Lebih fresh ya. Lebih fresh beli. Gitu. Bukan berarti akhirnya menjadi lambat. Tidak. Kalau saya ngerasanya mungkin dengan percepatan yang ada di sana akhirnya nggak ada makna. Kalau saya ngebacanya. Ketika percepatan di sana itu sudah tidak ada makna. Membuat sebuah kegiatan itu cepat udah selesai. Nggak ada istilahnya. Kamu buat ini tuh buat apa sih sebenarnya? Gitu. Karena saya mungkin terbiasa dulu buat kegiatan seperti itu. Buat sebuah kegiatan ini untuk apa sih? By speed lah. Waktu itu memang dituntut speed kan? Dituntutnya tap cepat beres buat beres Walaupun begitu selesai ditanya kamu ngapain sih? Nah itu kamu ngapain sih? Oh iya ya gitu. Itu beli bisa jadi juga ada beberapa yang memang di apa ya
karena sudah masuknya ya orang lain untuk misalnya penyumbang dana ini, akhirnya kebutuhan akhirnya jadinya akhirnya jadi sebuah kebutuhan. Betul, terkontaminasi sebuah kegiatan itu jadi terkontaminasi gitu. Yang konsepnya tadinya udah bagus, akhirnya berubah, akhirnya semakin kesini makin bias. Loh, yang dulu kemana nih gitu. Nah itu yang terjadi gitu. Kalau masih bisa berimbang kan bagus ya. Artinya si yang saya bilang tadi, idealisme dan si komersial ini menjadi dua elemen yang harus menjadi ngeblendingnya bener, bisa bagus dia. Bagus banget, Bang. Iya. Beneran. Itu. Nah, kok agak dingin ya? Matiin dulu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bang. Biar panas, Bang. Ya, biar hot ya. Kalau bukan memprediksi, tapi berbicara tentang peluang ataupun kemungkinan ke depan tentang dunia musik di Lombok khususnya, Seng. Seperti apa kira-kira ke depan itu di framingnya, Seng? Seng ya. Saya sempat ngobrol beberapa orang gitu beliau. Yang saya lihat selama ini ya beliau, yang selama ini saya menemukan, mungkin karena saya orang baru di sini, saya juga nggak bisa bahwa harus seperti ini atau begini, karena saya orang baru gitu, dan rata-rata mungkin ya beliau, kalau saya ngelihat yang di Bandung itu banyak sekali orang itu lebih berani untuk membawakan lagunya sendiri. Baik itu di kedai kopi ataupun di mana. Nah sekarang ini kan baru-baru di sini sedang bergeliat ya. Entah mungkin basicnya seniman-seniman di sini cafe to cafe, ketika manggung juga menyanyikan apa yang cover lah. Ya mereka yang seperti nyanyikan. Tapi karyanya itu jarang sekali. Akhirnya ya durasi 3 tahun saya di sini akhirnya menemukan ternyata banyak juga ya. Teman-teman musisi, teman-teman pencipta lagu di sini yang memang mereka punya karya yang luar biasa bagus. Luar biasa bagus. Cuman yang saya masih baca di sini adalah circle-nya beli. Betul. Nah ini circle ini nih yang akhirnya mungkin ini baru pendapat saya pribadi. Ada sebuah kejenuhan dalam diri saya. Ketika saya nongkrong di sini, dia bawainnya pasti ini. Nongkrong lagi di sini dia dia pasti bawainnya ini lagi. Nah, dalam rentang waktu yang sangat istilahnya berdekatan ini akhirnya membuat jenuh gitu. Nah, mungkin yang belum terjadi di sini adalah sesuatu apa nih yang harus saya buat lagi? Karena apakah audiens saya itu sudah merasa cukupkah dengan lagu saya atau saya harus buat yang baru? Mungkin itu tantangannya. Gitu. Makanya di mana saya punya talent ini saya nggak coba untuk dikeluarkan. Karena itu yang saya rasakan sebagai penonton, audiens ketika menonton di cafe to cafe, ada yang bawa lagu karya-karyanya, lagu yang dikeluarkan adalah itu. Kalau begitu saya berpikirnya ya sudah di Spotify aja kalau begitu gitu kan. Itu juga sama aja gitu kan. Bahkan kopinya lebih murah gitu kan. Nggak ada kejutan gitu loh beli. Nggak ada kejutan lagi ya udah saya berpikirnya begitu. Makanya saya di manajemen ini, inilah ilmu yang baru yang saya temukan. Talent ini tidak boleh dikeluarkan di sini, tidak boleh. Jangan sampai karena orang mungkin akan bosan. Ketika saya si Sasa ini manggung di sini, dia akan bosan. Dengan lagunya yang itu lagi, yang dibawakannya adalah itu lagi. Karena cover version lebih mendominasi. Kalaupun membawakan karya sendiri, challenge-nya adalah membuat si karya ini menjadi satu lagu yang dikenal banyak orang gitu. Itu kan challenge-nya ketika ingin bisa membawakan karya sendiri di bilanglah tongkrongan A, B dan C, karena si customer masing-masing tempat ini berharap dia akan mendapatkan sajian musik yang
yang dia ada di framingnya mereka. Nah sementara framing yang terjadi adalah Lombok tongkrongannya menyediakan berbagai sajian menu kulinernya khususnya. Nah musik itu pelengkap. Kalau di sini loh yang saya lihat begitu. Secara fungsi mungkin itu yang tersetting di sini. Belum ada satupun tempat yang saya lihat bahwa sajian utamanya, menu utamanya adalah musik. Pelengkapnya sih ini, si entah itu kopi, entah itu kuliner, itu belum ada saya lihat. Itu mungkin challenge terbesar ya. Challenge mungkin, challenge makanya harus buat kayaknya ini. Mungkin yang bisa dibuat konsep adalah bagaimana membuat sebuah konsep ya, membuat sebuah konsep dan memberikan konsep itu kepada si pemilik tempat gitu ya. Ini loh, kami punya konsep bahwa framingnya kita balik. Yang tadinya musik menjadi pelengkap, ini musik menjadi sajian utama. Itu dengan kesepakatan bahwa si talent harus membawakan karya sendiri. Betul. Itu keren banget. Itu keren banget. Karena dulu saya pernah challenge seperti ini. Waktu saya buat komunitas di Bandung itu, challenge-nya adalah seperti itu. Jadi beberapa karya yang saya sekarang tulis itu adalah hasil dari challenge dulu. Jadi ada saat saya menulis lagu, akhirnya ada orang yang tertantang. Saya juga punya. Ya silakan, saya kasih ini ruang gitar ini sama kamu. Gitu kan, ya. Ketika dia terchallenge, yang lain juga ikut terchallenge gitu, Bro. Iya sih. Dan alhamdulillah ya hasilnya juga ya impactnya gede banget, Bro. Pasti. Gitu. Kalau dengar nama Galih itu impactnya besar sekali. Jadi dia orang yang sangat tidak tahu apa-apa pada saat itu. Saya buat lagu, saya gembreng sendiri, bodo amat mau dengar mau enggak. Orang mau kayak gimana. Ternyata dia terchallenge, suaranya lebih bagus dari saya. Malah dia yang sekarang duluan lebih wung gitu kan. Dan banyak sekali akhirnya gitu kan. Itu tuh buat aku tuh apa ya boleh pada saat itu menarik aja gitu kan. Nah challenge di sini baru saya menemukan challenge pada saat ketika saya istilahnya di RKM. Nah itu challenge. Buat saya ada challenge besar yang akhirnya di sana gitu kan. Seru juga ya, gitu kan. Sampai akhirnya ada si Musika Hibrida. Ada Musika Hibrida. Karena itu saya terlibat kan. Saya tertantang dengan konsep dari Kang Ari ini bagus sekali buat saya gitu. Ini bagus nih. Belum pernah dilakukan sama orang lain. Oke, saya coba implementasikan apa yang saya bisa, apa yang saya mampu di sana untuk sebenarnya mensugesti. Tujuannya adalah mensugesti teman-teman yang lain merangsang. Ini ada hal yang menarik. Karena di sini itu yang tidak ya itu ya udah buat musik begini gitu kan. Yang penting ada sound. Nggak peduli lampunya kayak gimana, nggak peduli backgroundnya. Bentar yang dilihat backgroundnya spanduk lagi. Mohon maaf ya bukan, tapi gimana ya caranya supaya orang lebih menarik gitu ya. Nah saya implementasikanlah di Musika Hibrida yang pertama waktu Sadi. Saya nggak mau pakai spanduk. Gimana kalau misalkan dibuat ini begini. Saya ketemu sama Rana, akhirnya saya buat juga di sana. Ran saya minjem ini dong, kayaknya bagus nih ini. Gitu. Begitupun yang di kedua, di Lombok sama Beli Dipo kan waktu itu. Konsepnya gimana nih? Saya harus baca dulu nih Beli Dipo seperti apa nih. Begini sayang. Ya, banyak ngobrol lah sama Kang Ari waktu itu. Ya udah main kain aja semua, gitu kan. Meskipun ujung-ujungnya kata Mas Arif kayak TVRI, tapi karena ya itu mungkin ya beli keterbatasan. Source lah. Tapi saya coba semaksimal mungkin pada saat itu gimana caranya. Gitu.
it's okay lah dengan source yang ada, ya kan, dengan keterbatasan, ya kan semua serba terbatas tuh. Kalau mau bicara tentang event yang ideal, ya paling enggak juga terkait dengan modal dan sebagainya. Betul. Kan dengan kebutuhan itu tadi mau nggak mau kan. Gitu. Ya tapi itu udah oke sih. Ya itu ya itulah yang diimplementasikan, istilahnya diaktualisasikan saat ini apa yang didapat waktu saat saya dulu. Iya. Gitu loh, Bli. Iya. Jadi ketemu sama orang ini, berkomunikasi, bisa nggak saya minjem gitu kan, bisa nggak gitu, boleh nggak support ini, boleh nggak support. Akhirnya sebuah komunitas itu akhirnya jadi besar dan diberikan keterlibatan pada saat itu gitu. Benar. Nah mungkin yang belumnya adalah kesadaran, kesadaran, oh ini menarik nih, oh ini bagus nih, ya udah yuk, nah itu. Jadi bukan karena atas dasar perintah, tapi inisiatif yang harus keluar sebenarnya. Itu kalau saya sih. Betul. Gitu. Inisiatif aja. Betul. Gitu kan. Terserah dah gitu kan. Gitu. Ya masalah inisiatif sih yang memang mesti lebih dikuatkan ya. Di teman-teman. Jika kita balik lagi bicara tentang pemetaan gitu kan, katakan pemetaan, bicara tentang akhirnya munculnya satu kata industri. Dalam konteks bahwa akhirnya tersetting satu konsep industri dalam konteks musik memang menjadi bisa pilihannya cuma dua, menarik dan menjadi tidak menarik gitu. Jika dikaitkan dengan industri gitu kan. Menarik ketika itu bahwa industri itu memang disetting oleh si pelakunya sendiri, ya kan. Menjadi tidak menarik. Industri ini terbentuk karena menjadi sebuah kebutuhan si orang-orang yang bukan pelaku. Akhirnya terjadi industri gitu. Nah, menurut Oseng bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi seperti kejenuhan yang terjadi di Bandung yang Oseng alamin tuh. Gitu. Akhirnya terjadi kejenuhan dalam konteks munculnya industri yang akhirnya lebih memenangkan si yang bukan pelaku nih gitu. Nah, itu ada pemikiran nggak sih dari Oseng untuk mengantisipasi itu gitu? Inti kalau saya pernah dapat ya Beli, waktu di sana itu kita harus punya apa ya, punya posisi tawar yang bagus. Betul. Kalau hal itu. Jadi ini saya cerita kembali. Jadi ada sebuah dulu saya ditawarkan dari sebuah produk rokok besar sekali. Mereka mau support kegiatan to kampus, tapi saya kembalikan lagi. Apa yang kita dapat dari kalau saya kerjain event kamu gitu, bukan masalah uang. Betul. Gitu. Kalau uang udah jelas itu harus karena itu. Tapi apa yang bisa saya dapatkan? Benefitnya apa ya? Apakah saya itu nanti teman-teman yang di sini itu bisa bekerja atau kayak gimana kan saya tidak tahu kan ya boleh. Tapi apa yang bisa kita dapatkan? Dan akhirnya saya berpikirnya untuk lebih memudahkan pada saat itu 100% saya kasih ke mereka beli. Kita hanya sebagai eksekutor, saya bilang. Karena itu tidak akan lebih ribet. Kalau kita ngurusin sound, kita ngurusin talent, kita ngurusin tenda segala macam, ribet. Ini orang bisa nggak nih? Jadi kalau ada apa-apa ya, soundnya jelek ya karena kamu yang nyari bukan saya. Betul. Kita eksekutor. Nah itu harus punya tawar posisi pada saat itu. Nah dan konsistensi sebenarnya. Dari hasil itu alhamdulillah akhirnya menjadi kegiatan 5 kegiatan dengan satu produk rokok yang sama. Ghost to Campus 1, Ghost to Campus 2, Ghost to Campus 3. 4 dan 5 dengan talent besar yang beda-beda. Kalau nggak tahu pertama itu kita riff ada pas band, gabung riff sama pas band. Nah ini kan otomatis mencium nih gitu. Yang wih komunitas ini besar juga nih. Betul. Bisa berani nih bukan kegiatan.
Zaman dulu kan rokok nggak boleh masuk kampus. Iya, betul. Kok ini dia bisa beli? Nah, akhirnya nih rokok-rokok yang lainnya ini mulai nih. Karena kita punya posisi tawar. Oke. Bukan bisnis. Ya. Gimana komunitas ini bisa hidup gitu loh. Iya. Ya minimal itulah kan. Itu. Gimana caranya komunitas bisa hidup? Akhirnya dari sekian banyak kita punya rumah. Oke. Itu dari situ karena kita tujuannya adalah ke sana. Ya minimal akhirnya lumayan lah 1 tahun 2 tahun kita nggak harus beli rokok disuplai sama mereka, bukan dalam arti dikasih gitu. Tapi teman-teman akhirnya bisa beraktivitas. Ketika kita butuh mau kegiatannya tanpa ada sponsor, itu sangat mudah beli. Minjem ini dong, minjem itu dong. Nah gitu. Ya karena networknya udah kebangun. Kita nggak punya sound dong, bantuin dong soundnya. Acaranya di mana? Di sana. Oh iya dah, tak kirim dah, kirim. Oke. Padahal nggak ada perjanjian proposal. Tapi karena pada saat itu kita 100% kasih ke mereka. Ketika kita punya kegiatan, apapun kegiatan kecil, kita bisa. Bukan menagih gitu. Tapi mereka, oh gue pernah dibantu nih sama mereka. Gitu saya. Kalau saya pada saat itu. Gitu. Ya mungkin itu bisa diaplikasi di sini saya rasa. Bisa boleh. Ya kan, karena memang jika kita berbicara tentang yaitu industri ya akhirnya kaitannya dengan industri dalam konteks yang positif tentunya kan itu bisa dibangun sih. Nah jika bicara tentang ini karya, jika kita berbicara satu area lagi balik lagi betapa banyaknya muncul karya dengan kesetaraan nilai tawar tadi, posisi tawar yang cukup tinggi, katakanlah di Bandung, Bali, Jogja, banyak si artis dengan katakanlah kita memiliki sebuah pilihan yang cukup banyak terhadap talent gitu ya, artis A, B, C. Ini kan banyak yang muncul. Nah, menurut Oseng, strategi apa yang harus dimiliki sama teman-teman agar juga di Lombok begitu, gitu loh. Karena kan di Lombok belum terjadi nih, kalau saya mengamatinya nggak yang seperti di Bandung atau Jogja atau Bali yang tek tek tek. Ya itu tadi saya balik lagi kontinuitas sebuah kegiatan. Kalau kita sudah buat satu, ya udah satu aja. Ambil kita contoh hibrida lah ya beli. Ya sudah, kita buat konsen aja di hibrida 1, hibrida 2, hibrida 3, 4, 5 dan kontinuitas itu sebenarnya akan mereka mulai melek gitu. Karena kadang-kadang yang saya lihat di sini tuh beda namanya. Orangnya sama, pengisinya sama beli. Tapi akhirnya kita kan jadi dari nol lagi. Yang itu kan bukan dalam artian tidak boleh ya. Itu kan hak setiap orang. Tapi itu akan lelah sebenarnya menguras energi. Habis tuh. Habis kita balik lagi ke nol. Udah 1 balik lagi ke nol. Udah 2 balik lagi ke nol. Nah itu yang akan lelah gitu kan. Gitu kan beli. Betul. Tapi kan akan sangat mudah ketika kita sudah udah kontinuitas banyak event yang dilakukan dengan sama gitu ya bro. Ketika ada orang lain yang masuk juga, nah itu kan kita punya posisi tawar gitu. Betul. Kita punya ya silakan, tapi ini loh yang harus disambutnya yang ini gitu loh. Bukan dalam artian harus merubah semuanya. Kita sudah punya ini. Betul. Gitu kan. Baik itu SDM-nya gitu ya. Jadi kalau industri ya, baik itu SDM-nya, ini SDM-nya yang harus kalian lakukan. Yang harus kalian rekrut ini. Ini yang mengerjakannya adalah orang-orang ini. Nggak boleh orang lain. Nah itu. Gitu. Gitu. Itu PR yang ketika diilustrasikan terlihat sederhana. Terkesan sederhana. Namun saya udah ngebayangin tuh, itu butuh perjalanan yang cukup panjang, betul, untuk mencapai di fase itu. Karena kalau saya boleh flashback dari tahun berapa gitu,
mencoba membuat sebuah pergerakan itu kesimpulannya Oseng tuh benar banget. Bahwa dengan nama yang berbeda, orang yang sama, dengan konsep yang juga mungkin mirip, energinya habis, gitu. Itu memang harus mulai dihindari yang begitu, gitu, konsep yang begitu. Ya gitu, Bro. Banyak sekali hal yang menarik yang kita bicarakan malam ini. Kalau ini saya perpanjang, panjang banget nih. Beli. Artinya bahwa apa yang saya ingin tanyakan ke Oseng bukan membalas dendam untuk bicara tentang gaya sepak bola Homowe tadi. Saya mengundang Oseng ke sini karena ada sesuatu hal yang saya ingin dapat jawabannya. Karena perspektif Oseng pasti akan beda dengan perspektif saya gitu, tentang suatu hal gitu. Nah ini menarik bahwa ada perspektif baru yang mungkin sebenarnya saya pernah terpikir tapi belum ada yang mengingatkan gitu. Ini kan ada semacam reminder gitu loh. Ini menarik bahwa kesimpulan yang saya bisa tarik adalah mesti menjaga konsistensi itu. Terus mungkin lebih kepada bicara tentang bagaimana kita merawat idealisme kita menjadi sesuatu hal yang akhirnya itu bisa menjadi bargaining position yang bagus untuk kedepannya gitu. Dan menjaga atmosfer ini tetap sehat, harus sehat, positive vibe-nya tetap lebih luas lagi dan lebih gede gitu ya. Mungkin malam ini itu yang kita bisa simpulkan dan semoga bisa ditarik menjadi manfaat buat teman-teman gitu. Amin. Menjadi sebuah pencerahan ataupun wawasan baru gitu. Yang mungkin konten yang nanti saya akan kepikiran saya bawakan mengundang Oseng yang spesifik akan membahas hal tertentu gitu. Siap. Kalau sekarang saya bahas akan bias dia. Walaupun tadi sebenarnya udah di intro sedikit gitu. Tapi ada korelasinya ke apa yang sedang Oseng kerjakan sekarang. Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu apa yang akan dikerjakan oleh Oseng dalam konteks konten gitu. Itu tunggu aja kapan tuh Seng rilisnya kanal itu. Si kanal si Sasa pengen tahu tuh. Sasa pengen tahu. Saya pengen tahu insyaallah segera itu ya. Segera boleh. Jadi teman-teman tungguin aja. Sasa pengen tahu. Ya, itu menarik sih. Dari captionnya aja udah menarik. Dari judul konten kanalnya gitu ya. Konten ya, bukan kanal. Kanalnya belum tahu ya mau. Kanalnya di Sasa beli. Sasa ya. Oke. Di Sasa beli. Kita tungguin aja kejutan-kejutan dari Oseng dengan konten yang akan dirilis. Thank you banget. Makasih. Sayang, thank you beli. Aduh. Ini seru, beneran. Ini seru. Tapi satu hal bicara tentang sastra Sunda itu. Kita keep dulu. Siap boleh. Dalam konteks yang lebih mendalam gitu. Saya pengen membahas itu. Pengen Oseng membahas itu. Boleh. Di konten yang berikutnya. Teman-teman, demikian tadi obrolan kita dengan Kang Oseng. Banyak banget yang bisa dijadikan manfaat. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Siap.